ketika aku niat renovasi kantor mantan suami demi bayar sekolah anak, aku malah berdiri di tengah ruangan dingin yang bau cat, dengar suara tukang teriak, "Bu, ini ketemu." Lalu sebuah panel dinding dibuka, dan dari situ jatuh benda kecil berdebu yang bikin lututku lemes. Karena itu bukan cuma barang. Itu bukti yang selama ini dia sumpahin. Kamu halu, bukti yang kalau dibuka di tempat yang salah bisa ngebakar semua orang, termasuk aku, termasuk anakku. Dan malam itu aku cuma bisa menatap, sambil mikir, kalau aku maju satu langkah aja, semuanya gak bakal balik kayak dulu. Halo, sebelum aku mulai cerita lengkapnya, aku pengen nanya dulu, kalian nonton dari mana? Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di komentar ya, aku baca satu-satu. Dan kalau kalian pernah ada di posisi dikhianati tapi harus tetap kuat, pencet like, bantu share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe, biar kita sama-sama punya tempat buat cerita yang rasanya sesek banget tapi nyata. Hujan malam itu turun halus, bukan yang deras sampai banjir, tapi cukup buat kaca jendela rumah kontrakan kami bergetar pelan. Angin masuk dari celah kusen, nyeret bau tanah basah sampai ke ruang tamu yang sempit. Lampu bohlam kuning menggantung di plafon, cahayanya redup, bikin bayangan di dinding kayak noda yang gak bisa dibersihin. Aku duduk di sofa bekas, kainnya udah tipis, busanya kempes, dan di depan aku ada meja kecil dengan 2 gelas, 1 gelas teh yang udah dingin, 1 gelas kosong buat anakku yang lagi tidur di kamar. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena layar HP di pangkuanku baru aja mati setelah pesan terakhirnya masuk. Besok aku lembur, jangan tunggu. Kalimat itu, kalimat yang dulu aku telan bertahun-tahun sampai rasanya kayak roti basi yang dipaksa masuk. Padahal aku udah bukan istrinya lagi. Namaku Rani, umurku 38. Orang bilang aku tipe yang sabar, terlalu sabar. Aku kerja jadi supervisor di tim renovasi interior. Kadang turun tangan langsung kalau tukang lagi kurang. Setelah cerai, aku pindah ke kontrakan kecil bareng anakku, Naya, umur 11. Naya itu manis, pendiam, tapi peka. Dia tipe anak yang kalau aku pura-pura senyum, dia tetap bisa lihat mata aku lagi pecah. Mantan suamiku, Dimas, umur 40. Dulu dia orang yang paling pinter bikin aku percaya. Cara ngomongnya tenang, cara pegang tanganku meyakinkan, cara dia bilang, aku gak akan kayak laki-laki lain, itu, kayak doa. Tapi belakangan aku tahu, ada laki-laki yang bisa ngucap doa sambil nyiapin dosa. Aku cerai bukan karena kurang cinta, aku cerai karena capek dijadiin orang bodoh. Alasan dia selalu sama, kerja, meeting, proyek, klien, ada wangi parfum yang bukan punyaku nempel di kemeja. Dia bilang, dari kantor, ada rambut panjang di jok mobil. Dia bilang, temen nebeng, ada nomor asing yang menelepon tengah malam. Dia bilang, salah sambung, aku pernah nangis sampai sesak di kamar mandi. Mulutku ketutup handuk biar Naya gak dengar. Dan dia cuma mengetuk pintu sambil ngomong datar, Rani, jangan drama. Aku ingat jelas, malam sebelum kami pisah, hujan juga turun kayak gini. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke pintu kamar, dan di tanganku ada screenshot chat yang salah kirim ke aku. Dia lupa nomor itu masih tersambung ke laptop yang pernah kupakai buat kerja. Sayang, besok aku kangen, jangan lupa baju yang kemarin, yang kamu pakai itu. Aku baca kalimat itu berulang-ulang sampai rasanya lidahku pahit. Aku tanya, ini siapa? Dimas menatapku seperti aku orang asing. Dia bahkan sempat ketawa kecil, kayak aku lucu. Kamu ngapain ngubek-ngubek? Itu cuma bercanda. Grup kantor. Aku ingat banget, jari-jariku dingin, tapi dadaku panas. Aku bilang, kalau bercanda, kenapa ada foto? Dan di situ, untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan sabar. Dia berdiri, menutup laptop dengan keras, lalu bilang, udah, Rani, jangan cari masalah. Kalimat itu yang jadi paku terakhir, bukan karena dia selingkuh, karena dia memutuskan aku gak pantas dapat kebenaran.
Setelah cerai, hidup jadi seperti jalan sempit di gang belakang, gelap, becek, tapi harus dilalui. Aku bangun pagi, bikin bekal Naya, antar sekolah, kerja, pulang, masak, bantu PR, lalu tidur dengan pikiran muter. Aku gak punya waktu buat benci. Tapi luka itu tetap hidup seperti pecahan kaca di telapak kaki. Tiap melangkah, aku ingat. Sampai suatu siang, bosku, Pak Arman, memanggil aku ke kantor. Suaranya santai, tapi matanya seperti lagi menakar. Ran, ada proyek besar, kantor konsultan finansial, deadline ketat, tapi bayarnya tinggi. Kamu mau handle? Aku dengar kata, bayar tinggi, dan pikiranku langsung ke Naya. Seragam sekolahnya udah sempit, sepatu udah tipis. Aku cuma ngangguk, mau, Pak. Pak Arman menyodorkan map proyek, di covernya ada logo perusahaan, DMS Advisory. Aku merasakan sesuatu seperti ditampar pelan. Huruf-huruf itu, DMS, inisial namanya. Aku buka halaman pertama, dan di situ tertulis jelas, pemilik, penanggung jawab, Dimas Saputra. Aku bisa dengar detak jantungku sendiri, seperti ada mesin yang tiba-tiba nyala di dalam dada. Pak Arman melihat ekspresiku. Kamu kenal? Aku memaksa bibirku bergerak, mantan suami saya. Ada hening pendek, ruangan ber-AC itu dingin, tapi tengkukku basah. Pak Arman menghela napas, lalu berkata pelan, kalau kamu gak nyaman. Aku memotong cepat, terlalu cepat, seolah takut kalau mulutku berhenti, aku akan tumbang. Gak apa-apa, Pak, kerja ya kerja. Aku bilang begitu. Padahal di dalam kepala aku ada suara lain yang lebih jujur, ini kesempatan. Entah kesempatan buat sembuh, atau kesempatan buat hancur. Hari pertama survei lokasi, aku datang pagi, langit mendung, jalanan basah, dan kantor itu berdiri megah di gedung kaca tengah kota, lantai 18, lift naik pelan, lampu indikator berwarna merah, dan aku bisa mencium parfum orang-orang kantoran yang wangi dan asing. Saat pintu lift terbuka, aku melihat lorong panjang dengan karpet abu-abu. Di ujung lorong ada pintu kaca besar bertuliskan DMS Advisory. Aku berdiri sebentar, mengatur napas, tangan kananku refleks meremas tali tas. Dan di dalam, aku melihat dia. Dimas berdiri dengan kemeja putih rapi, jam tangan mahal, rambutnya masih disisir sama rapihnya seperti dulu. Cuma kini ada garis lelah halus di bawah mata. Dia sedang bicara dengan seorang perempuan muda berkemeja krem, pakai ID card yang menggantung rapi. Perempuan itu tertawa kecil, dekat sekali. Dimas menoleh, dan matanya bertemu mataku. Sekejap, aku melihat sesuatu seperti kaget, seperti tubuhnya lupa harus bereaksi bagaimana. Tapi kemudian wajahnya kembali tenang, terlalu tenang, seperti orang yang udah latihan jadi orang lain. Rani, suaranya datar, formal, kamu yang handle renovasi? Aku mengangguk, menahan semua yang ingin keluar. Iya, dari tim Arman Interior. Perempuan muda itu melirik aku, senyumnya tipis, kayak orang yang lagi menilai barang. Dimas berkata, oke, saya serahkan ke kamu, ini kantor saya mau hasilnya rapi. Kantor kamu, kalimat itu menghantam lebih keras daripada yang dia sadari. Aku melihat sekeliling, ruangan luas, banyak partisi kaca, meja-meja modern. Tapi ada satu sudut yang bikin dada aku mencubit, ruang kerja utama di belakang, pintunya kayu gelap, ada tanda, CEO. Aku tahu ruang itu. Aku pernah berdiri di depan pintu rumah kami dulu, mengetuk, dan dia gak buka. Sekarang aku berdiri di depan ruang yang dia banggakan, dan dia malah membuka pintu lebar-lebar, seolah masa lalu gak ada. Aku cuma berkata, kami akan mulai bongkar besok, mohon barang pribadi diamankan. Dimas mengangguk tanpa menatap terlalu lama. Ada beberapa hal yang jangan dibongkar. Panel dinding belakang lemari di ruang CEO itu struktur. Aku menatapnya. Struktur, iya. Jangan disentuh, jawabnya cepat. Lalu menoleh ke perempuan muda itu. Maya,
kamu dampingi ya. Nama itu, Maya, aku simpan di kepala seperti menyimpan paku. Malamnya, di kontrakan, hujan turun lagi. Naya duduk di lantai, main kertas lipat. Aku memasak sayur sederhana, tapi pikiranku di gedung itu. Naya memandangku lama, lalu berkata pelan, "Bunda, kenapa matanya sedih tapi marah?" Aku tersenyum kecil, tapi bibirku terasa berat. "Bunda cuma capek." Naya menunduk, lalu berkata lirih, "Bunda jangan kerja sama ayah kalau bikin Bunda sakit." Aku terdiam. Aku ingin bilang ini demi dia. Tapi aku juga ingin jujur. Aku belum benar-benar sembuh. Aku hanya pandai menutupinya. Keesokan harinya, proses bongkar dimulai. Suara bor, suara palu, bau gipsum, bau cat, semuanya bercampur jadi satu. Tukang-tukangku bercanda. Tapi aku lebih banyak diam. Aku mengawasi sambil mencatat, memastikan renovasi sesuai desain. Ruang meeting lebih besar, pantry lebih rapi, ruang CEO dibuat lebih hangat dengan panel kayu baru. Tapi setiap kali aku masuk ruang CEO, ada rasa seperti masuk ke luka lama. Dimas jarang muncul, tapi Maya sering datang, membawa kopi, memeriksa, bertanya, gaya bicaranya manis tapi tajam. Suatu siang, saat ruangan sepi, aku melihat Maya berdiri di dekat meja Dimas, memegang bingkai foto yang belum sempat dipindah. Aku mengira foto itu foto perusahaan. Tapi ketika aku mendekat, aku melihat pantulan kaca. Itu foto Dimas, dan perempuan di sampingnya. Bukan aku, Maya. Aku berhenti. Maya menyadari aku melihat, lalu dia tersenyum kecil. "Ini lama," katanya santai. Seolah kami sedang bicara soal warna cat. Dimas suka simpan foto yang bikin dia semangat kerja. Aku menatap bingkai itu beberapa detik, lalu berkata pelan, "Hati-hati, kaca gampang pecah." Maya menatapku balik, "Kaca kalau pecah, bisa diganti. Tapi kalau orang yang pecah, susah ya." Kalimat itu bikin jari-jariku kaku. Tapi aku cuma mengangguk, lalu pergi. Aku gak mau meledak di tempat kerja. Belum. Aku masih menahan sesuatu, seperti korek api yang kusimpan di kantong, menunggu kapan bensinnya tumpah. Sore hari, Dimas datang tiba-tiba, memeriksa ruang CEO. Dia menatap panel dinding belakang lemari, lalu menatapku. "Yang itu jangan disentuh, kamu ngerti kan?" Aku mengangguk, tapi kali ini aku menatap matanya, lebih lama. "Kenapa segitunya? Kalau cuma struktur, harusnya ada gambar teknis." Dimas menegang sepersekian detik, lalu dia menghela napas, pura-pura santai. "Pokoknya jangan, itu bagian lama yang saya mau pertahankan." Aku menahan senyum, tapi di dalam kepala aku ada kalimat, "Ada yang kamu sembunyikan." Dan malam itu, saat aku pulang, hujan turun lebih deras. Aku duduk di sofa, menatap desain renovasi di laptop, tapi mataku terus balik ke catatan, panel dinding belakang lemari. Jangan disentuh. Di luar, petir menyambar jauh. Di dalam, hatiku seperti sedang menunggu hal yang buruk, atau hal yang akhirnya membuat semua jelas. Hari keempat renovasi, udara di gedung itu pengap. AC dimatikan karena debu bongkaran bisa merusak filter, jadi kami kerja dengan keringat menempel di punggung. Suara mesin pemotong kayu menggigit telinga, dan bau lem kuat bikin kepala sedikit pusing. Aku lagi menekuk lutut, memeriksa skirting lantai, ketika seorang tukang, Bang Ogi, menghampiri sambil mengusap kening. "Bu Rani, ada masalah kecil," katanya. "Masalah apa?" Dia menunjuk ke ruang CEO. Panel belakang lemari itu bocor, ada rembesan. Kalau kita pasang panel baru tanpa benerin, nanti jamuran. Aku menelan ludah. Rembesan dari mana? Kayaknya dari pipa lama. Tapi aksesnya cuma lewat panel itu. Aku menatap pintu ruang CEO yang sedikit terbuka. Di dalam, lemari besar masih berdiri menempel dinding. Panel yang Dimas larang itu ada tepat di belakang. Aku berdiri pelan, di kepalaku, ada dua suara. Satu bilang jangan, satu lagi bilang kalau kamu mundur, kamu akan terus jadi orang yang ditakut-takuti.
Aku memutuskan menelepon Dimas. 1 kali, tidak diangkat. 2 kali, tidak diangkat. Aku kirim pesan singkat. Ada rembesan, panel harus dibuka sedikit. Tidak dibalas. Bang Ogi menunggu. Tukang lain mulai menoleh, penasaran. Waktu jalan, deadline mendekat. Aku menghela napas. Buka, pelan-pelan, dokumentasikan. Bang Ogi mengangguk, lalu memanggil 2 orang. Mereka menarik lemari sedikit menjauh. Kayu bergesek dengan lantai, mengeluarkan bunyi serak. Sinar lampu kerja menyorot dinding belakang. Panel kayu itu tampak biasa. Tapi ada satu bagian yang warnanya sedikit beda. Seperti pernah dibuka lalu ditutup lagi tergesa. Obeng masuk ke celah. Bunyi, krek, kecil terdengar. Panel terangkat, debu beterbangan seperti asap tipis. Dan saat panel itu terbuka setengah, sesuatu jatuh. Bukan pipa, bukan kabel, sebuah kotak kecil berwarna hitam, berdebu, pinggirnya tergores. Diikuti amplop coklat tebal yang terlipat, lalu sebuah ponsel lama yang mati. Aku membeku. Bang Ogi refleks mundur sedikit. Loh, ini apa, Bu? Aku tidak menjawab. Tanganku yang tadi tegas, tiba-tiba dingin seperti dicelup air. Aku jongkok. Pelan, kotak hitam itu kubuka. Di dalamnya ada cincin, bukan cincin nikahku. Cincinnya kecil, berkilau, dan di bagian dalamnya ada ukiran nama, Maya. Seolah ada tangan yang meremas jantungku dari dalam. Aku menutup kotak itu, lalu membuka amplop coklat. Isinya foto, beberapa lembar, foto Dimas dan Maya di hotel, foto mereka di sebuah apartemen, foto Dimas memegang perut Maya yang sedikit menonjol. Ada juga hasil USG dengan tulisan tanggal dan nama pasien, Maya Arum. Aku merasa ruangan bergoyang, lampu kerja menyilaukan, suara mesin di luar ruang CEO terdengar jauh, seperti dari bawah air. Bang Ogi menelan ludah. Bu, ini, kita lapor ke pihak kantor. Aku menatap ponsel lama yang jatuh. Aku menyalakannya dengan charger powerbank. Butuh beberapa menit, layar hidup. Ada notifikasi email, ada chat yang tersimpan. Aku buka galeri. Dan di situ, ada rekaman suara. Labelnya, Rani bikin drama. Aku menekan play. Suara Dimas terdengar jelas, tertawa kecil, lalu berkata ke seseorang, tenang, dia gak punya bukti, dia cuma kuat dinangis. Besok juga nurut kalau aku bilang ini demi anak. Aku menutup mulutku sendiri, bukan karena ingin menahan tangis, tapi karena ingin menahan teriakan. Aku berdiri, menatap dinding kosong, semua momen kecil yang dulu bikin aku ragu, parfum, rambut, telepon malam, semuanya seperti tersusun rapi di kepalaku sekarang. Jadi satu kalimat besar, kamu gak gila, kamu cuma dibohongi. Aku mengambil napas panjang, aku melihat tukang-tukangku yang menunggu instruksi. Bang, suaraku serak tapi jelas, foto ini jangan ada yang sebar, HP ini, saya yang simpan, panel kita pasang kembali, rapihin, kita lanjut kerja seolah gak ada apa-apa. Bang Ogi mengangguk cepat, mungkin karena dia melihat mataku yang bukan mata orang kalah, itu mata orang yang baru saja menemukan pintu. Malamnya, aku pulang dengan tas lebih berat, hujan masih turun. Naya menyambut di pintu, rambutnya sedikit basah, dia habis ambil jemuran kecil. Bunda telat, katanya. Aku mengusap kepalanya, iya, maaf. Naya menatapku, lalu menatap tas, Bunda bawa apa? Aku ragu, tapi aku tahu, cepat atau lambat, Naya harus tahu kebenaran versi yang tidak merusaknya. Aku duduk di lantai, menyalakan lampu. Aku keluarkan amplop itu pelan. Naya mendekat, matanya membesar. Itu apa? Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, bukti. Naya melihat foto pertama, wajahnya berubah. Dia cepat menutup mulut, seperti aku tadi. Itu ayah. Sama. Aku mengangguk, Naya menunduk, bahunya naik turun. Aku pikir dia akan menangis keras. Tapi dia tidak. Dia cuma berkata pelan,
berarti Bunda benar selama ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua foto. Aku memeluk dia, dia memeluk balik, erat, seperti anak kecil yang takut jatuh. Di luar, hujan seperti mengetuk-ngetuk genteng, menambah irama sakit di ruangan itu. Aku berkata lirih, "Denger ya, Nak, Bunda gak akan bikin kamu jadi alat balas dendam, tapi Bunda juga gak akan jadi korban yang diam." Naya mengusap air mata yang akhirnya jatuh. "Bunda mau ngapain?" Aku menatap tembok kosong. Bunda mau bikin dia ngerasain malu yang dulu dia kasih ke Bunda. Tapi caranya, kita tetap elegan. Aku buka pesan di ponselku. Aku lihat undangan digital yang dikirim di grup kantor renovasi. Dari Maya, untuk acara Grand Reopening DMS Advisory. Ada tanggal, ada tempat, ada dress code. Acara resmi, ramai, banyak klien, media internal, bahkan ada MC. Aku tersenyum tipis, tapi rasanya pahit. Mereka mau pamer kantor baru. Mereka mau berdiri di depan orang-orang dan pura-pura hidupnya bersih. Naya menatapku. "Bunda mau datang?" Aku mengangguk. "Bunda akan datang, bukan buat bikin keributan murahan, tapi buat berhenti ditutup-tutupi." Malam itu, aku tidak banyak tidur. Aku menatap plafon, mendengar hujan berkurang jadi gerimis. Di kepalaku, aku memutar ulang semua kalimat Dimas, "Kamu cuma kuat di nangis." Aku menggigit bibir, lalu berbisik dalam gelap, "Besok kamu lihat, nangisku udah berubah." Hari-hari berikutnya, aku menjalankan dua hal sekaligus, kerja profesional menyelesaikan renovasi, dan diam-diam menyiapkan langkah supaya kebenaran keluar di waktu paling tepat. Aku tetap datang pagi, tetap mengecek finishing, tetap marah kalau cat bleber, tetap teliti soal lighting. Aku sengaja bikin hasil renovasi itu sempurna. Aku ingin saat hari pembukaan, semua orang terpukau, semua mata tertuju ke ruangan, dan semua telinga siap menangkap sesuatu yang tidak mereka duga. Sementara itu, di rumah, aku dan Naya seperti punya rahasia yang berat, tapi justru bikin kami lebih dekat. Naya jadi lebih dewasa mendadak. Dia bantu aku menata bukti, foto dicetak ulang, rekaman suara disalin ke flash disk, chat di screenshot, tanggal disusun. Tapi aku selalu bilang, "Kamu gak perlu lihat semuanya, cukup kamu tahu Bunda gak bohong." Naya mengangguk, tapi kadang dia tetap melirik, seolah ingin memastikan sendiri bahwa dunia memang bisa sekejam itu. Aku juga menghubungi pengacara lama, Bu Siska, yang dulu bantu proses cerai. Suaranya di telepon tegas. "Rani, kalau bukti ini ada, kamu bisa lapor soal penipuan dan penggelapan kalau memang ada unsur finansial. Tapi kamu mau apa? Balik ke pengadilan? Atau cukup sosial konsekuensinya?" Aku memandang Naya yang sedang mengerjakan PR. Pensilnya bergerak pelan, tapi matanya sering kosong. Aku berkata pelan, "Saya gak mau hidup saya habis di ruang sidang lagi, Bu. Saya cuma mau dia berhenti merasa bisa menghapus orang." Bu Siska diam sebentar. "Kalau begitu, kamu hati-hati. Kamu boleh bicara kebenaran, tapi jangan sampai jatuh ke fitnah. Pakai bukti, pakai fakta. Jangan pakai emosi." Aku tersenyum pahit. Emosi saya udah terlalu lama dibungkam, tapi saya ngerti. Hari menjelang acara pembukaan, kota terasa lebih ramai. Billboard, lampu jalan, hujan yang datang pergi. Aku memilih baju untuk hari itu dengan cara yang tidak biasa. Biasanya aku pakai kemeja kerja sederhana, celana bahan, rambut dicepol asal. Tapi hari itu, aku ingin terlihat seperti versi aku yang pernah diremehkan, lalu bangkit. Aku pilih gaun hitam sederhana, panjangnya selutut, potongannya rapi, tidak norak. Aku pilih blazer putih tipis, sepatu hak tidak terlalu tinggi supaya aku bisa berdiri lama tanpa goyah. Aku mengikat rambutku rapi. Aku menatap cermin lama di kamar. Kaca cerminnya ada retak kecil di sudut, seperti bekas jatuh. Tapi wajahku di sana terlihat berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang memohon penjelasan. Naya aku pakaikan dress biru muda, sederhana, dan kardigan putih. Dia protes sedikit,
ini kayak mau kondangan. Aku mengusap pipinya. Memang, kita kondangan. Ke pesta orang yang dulu bikin kita pulang dengan mata bengkak. Naya menelan ludah, lalu mengangguk. Hari H, sore menjelang malam, langit mendung lagi. Awan menggumpal seperti kapas kotor. Aku dan Naya naik ojek online menuju gedung DMS Advisory. Di jalan, lampu kendaraan memantul di aspal basah. Aku merasakan detak jantungku seperti memukul iga. Naya memegang tanganku erat. Bunda, kalau nanti orang-orang lihat. Aku menatapnya. Biarin, orang lihat bukan berarti kita salah. Selama ini kita yang disuruh sembunyi. Sekarang cukup. Sesampainya di lobi gedung, karpet merah kecil sudah digelar. Ada papan bunga, ada spanduk grand reopening, ada orang-orang berdasi, perempuan bergaun, tawa kecil yang terdengar seperti gelas beradu, musik lembut mengalun, wangi parfum mahal bercampur wangi kopi. Lift naik, angka 18 menyala, begitu pintu lift terbuka, aku mendengar suara MC dari dalam ruangan, sebentar lagi kita akan mulai acara. Aku melangkah masuk, ruangan itu, indah, renovasi yang kami lakukan membuat lampu-lampu gantung terlihat hangat, panel kayu mengkilap, sofa putih tertata, meja snack rapi, bunga segar di sudut, semua tampak seperti foto majalah. Dan di tengah ruangan, Dimas berdiri dengan setelan jas gelap, wajahnya penuh percaya diri. Di sampingnya, Maya memakai gaun krem, rambutnya bergelombang, senyum lebar. Dia memegang perutnya yang kini terlihat jelas, seperti menegaskan statusnya. Orang-orang bertepuk tangan ketika MC menyebut nama Dimas. Aku berdiri di pintu masuk beberapa detik, dan rasanya semua suara menurun, seperti ruangan mengerucut. Ada beberapa pasang mata mulai melirik, mungkin karena mereka mengenali aku. Ada yang berbisik, ada yang menahan senyum. Aku melihat Maya menoleh ke arah pintu, dan ketika matanya menangkap aku, senyumnya retak sepersekian detik. Dimas menoleh juga, wajahnya pucat, tapi dia cepat menutupi dengan ekspresi datar. Dia melangkah mendekat, cepat, seolah ingin menghalangi aku sebelum aku masuk lebih jauh. Rani, kamu ngapain di sini? Suaranya rendah, tapi tegang. Aku menatapnya. Tidak mundur. Aku diundang. Dimas melirik sekeliling, takut orang dengar. Ini acara kantor. Jangan bikin masalah. Aku tersenyum tipis. Masalahnya udah kamu bikin dari dulu. Naya berdiri di sampingku. Tubuhnya kecil, tapi matanya tajam. Dia menatap ayahnya, lalu menatap Maya, lalu kembali ke ayahnya. Yah, suara Naya pelan tapi jelas. Kenapa Bunda disuruh diam terus, biar ayah tenang? Kalimat itu, seperti pisau kecil yang jatuh ke lantai marmer. Bunyi tidak keras, tapi semua orang mendengar. Aku melihat beberapa orang terdiam. Ada yang menoleh lebih jelas. Ada yang mengangkat HP, pura-pura foto dekor, tapi sebenarnya merekam. Dimas menarik napas, mencoba senyum palsu. Naya, ini bukan tempatnya. Aku melangkah setengah langkah maju. Justru ini tempatnya. Karena di sini kamu selalu tampil sebagai orang baik. Dimas menegang, Maya mendekat, wajahnya tegang tapi masih mencoba elegan. Mbak, kita bisa ngomong baik-baik ya, jangan di sini. Aku menatap perutnya, lalu menatap matanya. Baik-baik, kamu nempel di hidup orang, lalu minta baik-baik. Maya menggigit bibir, mencoba tidak meledak. MC di depan masih bicara, tapi suaranya mulai terganggu karena orang-orang mulai melirik ke arah kami. Ruangan yang tadi ramai, perlahan jadi hening. Aku mengangkat tangan sedikit, bukan untuk drama, tapi untuk meminta perhatian. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menempel, seperti lampu sorot. Aku berkata jelas, cukup keras untuk didengar, tapi tidak menjerit. Aku cuma mau satu hal malam ini, kebenaran, karena selama ini aku disuruh jadi orang yang halu. Dimas mendesis pelan. Rani, aku mengeluarkan flash disk dari tas kecilku. Aku menatap Dimas lurus. Yang kau kubur rapat,
Hari ini aku bongkar di depan semua orang. Kalimat itu keluar pendek, tajam, dan aku tahu, itu kalimat yang akan diingat orang. Aku melangkah melewati Dimas yang mencoba menahan lenganku. Tapi aku menepis dengan gerakan kecil, bukan kasar, tapi tegas. Aku berjalan ke arah meja presentasi yang terhubung ke layar besar, layar yang tadi dipakai menampilkan video profil perusahaan. Di sana ada laptop acara, ada tim IT, ada orang yang bingung melihatku mendekat. Seorang staf muda mencoba menghalangi. Bu, maaf ini area. Aku menatapnya lembut. Mas, saya gak akan rusak apapun. Saya cuma mau putar satu file. Setelah itu saya pergi. Dia ragu. Semua orang menahan napas. Aku bisa mendengar bunyi sendok jatuh di meja snack, kecil, tapi menggema. Dimas berdiri di belakangku. Wajahnya tegang, suaranya bergetar menahan panik. Rani, jangan, ini bisa merusak semuanya. Aku menoleh sebentar. Senyumku tipis tapi pahit. Kamu udah merusak semuanya dari dulu. Bedanya, dulu kamu ngerusak aku pelan-pelan. Sekarang aku cuma berhenti menutupi. Aku colok flash disk. Tanganku sempat gemetar. Tapi Naya memegang ujung blazerku, seolah menyalurkan keberanian. File audio muncul. Judulnya sederhana. Aku klik. Suara Dimas memenuhi ruangan. Jernih, jelas, tanpa filter, tanpa ampun. Tenang, dia gak punya bukti. Dia cuma kuat dinangis. Besok juga nurut kalau aku bilang ini demi anak. Seperti ada dinding yang runtuh. Orang-orang terdiam. Ada yang menutup mulut, ada yang melotot, ada yang refleks menoleh ke Dimas, memastikan itu benar suaranya. Aku menatap Dimas saat audio itu berjalan. Wajahnya benar-benar berubah. Matanya liar, bibirnya pucat. Maya mematung, lalu langkahnya goyah. Dia menatap Dimas, seolah baru sadar bahwa dirinya juga bukan, sayang, yang dihargai, tapi hanya bagian dari permainan. Aku menghentikan audio sebelum terlalu lama. Aku tidak ingin jadi orang yang menikmati penderitaan. Aku cuma ingin bukti bicara. Lalu aku buka folder foto. Di layar besar, muncul foto Dimas dan Maya, dekat, di hotel. Foto mereka berdua di apartemen. Lalu hasil USG dengan nama Maya. Terdengar desahan kaget seperti ombak kecil. Ruangan yang tadinya penuh tepuk tangan sekarang penuh bisik-bisik. Ya Allah, itu ceweknya, serius itu? HP mulai terangkat. Beberapa orang merekam tanpa malu lagi. Ada yang berbisik, ini gila. Dimas maju mendadak, mencoba merebut laptop. Stop, ini privasi. Aku menahan laptop dengan tangan, lalu menatapnya. Suaraku tidak tinggi, tapi keras. Privasi itu milik orang jujur, bukan milik orang yang hidupnya dibangun dari bohong. Kalimat itu membuat beberapa orang spontan menghela napas, seperti baru saja dapat izin untuk menghakimi. Dimas menatapku, matanya merah. Kamu mau apa sih? Mau uang? Mau aku? Aku memotong, dan di situ aku mengeluarkan kalimat paling tajam yang keluar tanpa aku rencana, seperti peluru. Aku gak mau kamu balik. Aku cuma mau kamu berhenti jadi laki-laki yang merasa bisa menghapus perempuan setelah dipakai. Hening, hening yang berat. Bahkan musik latar seperti berhenti sendiri. Naya melangkah maju setengah langkah, menatap ayahnya, suaranya kecil tapi mengunci. Ayah, dulu aku pikir bunda yang lebay, ternyata ayah yang pengecut. Kalimat anak kecil itu lebih mematikan daripada semua bukti, karena itu bukan debat, itu vonis. Dimas seperti kena tampar, dia menelan ludah, matanya berkedip cepat. Maya tiba-tiba menangis pelan. Tapi bukan tangis sedih romantis. Tangisnya seperti orang yang baru sadar dia juga korban. Dia menatap Dimas dengan marah. Kamu bilang kamu udah selesai sama dia. Kamu bilang dia gak waras. Kamu bilang dia cuma cari perhatian. Maya terisak, suaranya pecah. Ternyata kamu ngomongin dia kayak sampah. Dimas panik. Maya, bukan gitu.
Orang-orang mulai bersuara, ada yang menatap sinis, ada yang menggeleng, ada yang berbisik keras, sengaja biar terdengar. Pantesan turnover tinggi, kalau CEO-nya kayak gitu. Seorang pria tua, mungkin klien besar, maju dengan wajah dingin. Pak Dimas, saya rasa kita perlu evaluasi ulang kerja sama. Dimas menoleh cepat, Pak, ini masalah rumah tangga. Pria itu memotong, cara Anda bicara tentang ibu anak Anda menunjukkan karakter, dan karakter itu ikut masuk ke bisnis. Seperti domino, kalimat itu menjatuhkan yang lain. Orang-orang yang tadinya memuja kini menarik diri. Senyum-senyum formal menghilang. Aku melihat Dimas mulai kehilangan pijakan. Dia mencoba mendekati aku. Suaranya rendah, memohon tapi juga mengancam. Rani, tolong, kamu bikin aku hancur. Aku menatapnya, dan di momen itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, puas, tapi juga sakit, karena aku pernah cinta orang ini. Aku pernah berharap dia berubah. Aku berkata pelan, dekat, hanya cukup untuk dia dengar, tapi tetap jelas karena ruangan sunyi. Dimas, kamu hancur bukan karena aku. Kamu hancur karena kamu pikir kebohongan bisa disimpan selamanya. Dia mundur setengah langkah, matanya berkaca-kaca, entah malu, entah takut, entah dua-duanya. Aku mengambil flash diskku kembali. Aku menutup laptop, aku merapikan blazerku, seolah ini hanya bagian dari pekerjaan. Aku menatap ruangan sekali lagi. Banyak orang menatapku dengan campuran simpati dan rasa ingin tahu. Ada yang mungkin menganggap aku nekat, tapi aku tidak peduli. Aku tidak datang untuk disukai. Aku menggenggam tangan Naya. Ayo pulang. Saat kami berjalan ke arah pintu, aku mendengar seseorang berbisik, itu mantannya, kuat banget. Tapi aku tidak merasa kuat. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja keluar dari kebakaran, selamat, tapi masih bau asap. Di lift turun, Naya memeluk pinggangku. Aku merasakan tubuhnya gemetar. Bunda, kita jahat gak? Aku menatap pintu lift yang memantulkan wajah kami. Lampu putih membuat kulitku pucat. Aku mengusap rambutnya. Kita gak jahat, kita cuma berhenti jadi diam. Malam itu, hujan turun lagi, lebih deras. Saat kami keluar gedung, angin menusuk, air menamparkan wajah. Aku menengadah sebentar, membiarkan air hujan campur air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menang, tapi luka itu tetap ada, seperti memar di dalam, yang tidak kelihatan orang. Beberapa hari setelah kejadian itu, dunia bergerak cepat, dan untuk pertama kalinya, cepatnya dunia tidak menggilas aku, tapi menggilas dia. Orang-orang kantor mulai menjauh dari Dimas. Aku tahu bukan karena mereka tiba-tiba suci, tapi karena reputasi itu mata uang. Klien-klien menunda kontrak, beberapa membatalkan. Ada gosip yang menyebar seperti asap, CEO arogan, perselingkuhan, mempermainkan istri, rekaman suara, pembukaan kantor jadi skandal. Maya menghilang dari kantor. Aku mendengar kabar dia cuti panjang. Ada juga yang bilang keluarganya marah. Ada yang bilang dia pindah kota. Aku tidak mengejar kabar itu. Aku tidak punya energi untuk jadi polisi moral. Yang aku lihat jelas adalah perubahan di hidupku dan Naya. Naya sempat takut ke sekolah karena teman-teman orang tuanya mungkin dengar gosip. Tapi anehnya, yang terjadi justru sebaliknya. Ada ibu-ibu yang dulu cuek tiba-tiba ramah. Ada yang bilang, Mbak Rani kuat ya. Ada yang diam-diam cerita bahwa mereka juga pernah dibohongi suami. Aku tidak bangga jadi contoh, aku cuma lega karena akhirnya aku tidak sendirian di ruang gelap itu. Dimas sempat mengirim pesan, berkali-kali, kita ketemu. Tolong hapus itu. Aku salah. Aku tidak membalas. Karena apa yang ingin dia perbaiki bukan luka aku, tapi citra dia. Beberapa minggu kemudian, Pak Arman memanggilku. Aku kira akan dimarahi karena membawa urusan pribadi ke proyek. Tapi Pak Arman menatapku lama, lalu berkata pelan, Ran, kamu profesional, kamu selesaikan proyeknya dengan sempurna.
dan kamu cuma bicara saat kamu punya bukti. Saya gak suka drama, tapi saya lebih gak suka orang yang memanipulasi. Dia menyodorkan amplop, bonus. Aku terdiam, mataku panas. Pak, makasih. Pak Arman mengangguk, pakai buat Naya, dan Ran, jangan biarkan orang itu mengontrol hidupmu lagi. Malamnya, aku dan Naya makan ayam goreng sederhana, tapi rasanya seperti pesta kecil. Naya tertawa untuk pertama kalinya setelah lama. Tawanya masih ada sisa sedih, tapi nyata. Waktu berjalan, tahun berganti, aku pindah dari kontrakan ke rumah kecil yang lebih layak, tidak mewah, tapi dindingnya kokoh, jendelanya tidak bocor, lampunya terang. Aku membuka usaha kecil, jasa desain interior dan renovasi rumahan. Dari mulut ke mulut, aku kerja keras. Tapi kali ini kerja keras yang membangun, bukan yang mengubur diri. Naya tumbuh, dia remaja, lalu dewasa. Dia masuk kuliah dengan beasiswa, jurusan arsitektur. Mungkin karena dia melihat ibunya bertahan di antara puing dan debu, dia jadi jatuh cinta pada hal-hal yang bisa dibangun ulang. 15 tahun berlalu seperti halaman buku yang dibalik cepat. Di halaman depan rumahku yang sekarang, rumah yang punya taman kecil dan kursi kayu, aku duduk sore-sore sambil minum teh hangat. Angin membawa bau bunga, langit tidak selalu cerah, tapi aku sudah tidak takut mendung. Naya, sekarang 26, keluar dari garasi membawa kunci mobilnya. Mobilnya bukan sport, tapi cukup bagus. Hasil kerja kerasnya sendiri. Dia sudah jadi arsitek, dan namanya mulai dikenal. Kadang aku masih terharu melihatnya berdiri tegas, memakai blazer, membawa blueprint, wajahnya yakin. Bun, aku berangkat ya, katanya. Aku tersenyum, hati-hati di jalan. Dia mendekat, mencium keningku, lalu tiba-tiba berhenti. Matanya melihat sesuatu di depan pagar. Aku mengikuti pandangannya. Seorang pria berdiri di luar pagar, kurus, rambutnya sudah banyak putih, bajunya kusut, sepatunya kotor, dan cara dia berdiri seperti orang yang sudah lama kehilangan tempat. Aku mengenal wajah itu, meski dunia sudah mengikisnya. Dimas, dadaku tidak meledak lagi. Tidak ada gemetar, tidak ada air mata mendadak. Yang ada cuma sunyi, seperti halaman buku lama yang dibuka lagi, tapi aromanya sudah tidak kuat. Dimas menatapku, matanya merah, suaranya serak ketika berbicara. Rani, aku berdiri pelan. Naya berdiri di sampingku, lebih tinggi dari aku sekarang, bahunya tegap. Dimas menelan ludah, lalu berkata, aku cuma mau minta maaf. Aku menatapnya tanpa kebencian yang panas. Kebencianku sudah jadi abu bertahun-tahun lalu. Maaf untuk apa? Tanyaku pelan. Dimas mengusap wajahnya, seperti ingin menghapus sesuatu yang menempel, untuk semuanya. Untuk cara aku bikin kamu merasa gila. Untuk cara aku ngomongin kamu, untuk aku hancurin rumah kita. Naya menghela napas pendek, lalu berkata dingin, ayah telat. Dimas menatap Naya seperti orang melihat hantu masa lalu. Naya, kamu udah besar. Naya menatapnya datar. Iya, karena bunda yang besarin, bukan ayah. Dimas menunduk, bahunya turun. Aku jatuh. Ran, bisnisku abis. Orang-orang ninggalin. Aku sakit. Aku mengangguk pelan. Bukan karena simpati berlebihan, tapi karena aku mengerti hidup bisa menghukum dengan cara yang sunyi. Aku doakan kamu sehat, kataku, tapi jangan minta aku mengulang apapun. Dimas menatapku, berharap ada celah. Aku cuma mau kesempatan untuk dekat lagi, minimal jadi ayah. Naya tersenyum kecil, tapi senyum itu tanpa hangat. Ayah itu tindakan, bukan titel. Dan tindakan ayah dulu udah milih pergi. Aku melihat Dimas menahan tangis, tapi tangisnya tidak lagi membuatku luluh. Karena aku ingat malam-malam dulu, aku menangis sendirian, dan dia menyebutnya drama. Aku mendekat sedikit ke pagar, suaraku pelan, tegas. Dimas, yang hancur gak bisa balik. Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan,
seperti menerima hukuman yang akhirnya sampai. Aku tidak mengusirnya dengan kasar. Aku hanya membuka pagar sedikit, mengeluarkan sebuah amplop kecil berisi nomor pengacara sosial yang pernah bantu beberapa orang, bukan untuk memanjakannya, tapi karena aku bukan orang kejam. Kalau kamu butuh bantuan resmi, ini ada kontak, tapi hidupku sudah jalan. Dimas memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Dia menatapku, lalu menatap Naya. Tidak ada kata-kata yang cukup. Naya memegang tanganku. Bun, aku berangkat ya. Aku mengangguk. Naya berjalan ke mobil, menyalakan mesin. Sebelum pergi, dia menoleh ke arah Dimas sekali. Terima kasih, karena pernah jadi pelajaran paling pahit, katanya, lalu mobilnya melaju pelan keluar. Aku tetap berdiri di depan pagar, menatap Dimas yang kini sendirian di trotoar, seperti bayangan masa lalu yang akhirnya selesai. Dia membuka mulut, seolah ingin bicara lagi, tapi akhirnya menutupnya. Aku menarik napas, merasakan angin sore menyentuh pipiku. Tidak ada rasa menang yang meledak-ledak, yang ada cuma ketenangan yang mahal, yang dulu kupikir mustahil. Aku masuk kembali ke rumah, menutup pagar pelan, dan di dalam dada, untuk pertama kalinya setelah semua tahun itu, aku merasa benar-benar pulang. Dan pada akhirnya, aku belajar, luka bisa jadi bekas, tapi bekas itu tidak harus jadi penjara.